Bagaimana cara ulama Wahabi mendidik pengikutnya untuk menonaktifkan akalnya. Akalnya di-off-kan, dinonaktifkan. Itu caranya bagaimana? Lalu ulama Wahabi ini menguasai para pengikut itu. Nah, para ulama Wahabi ini menyampaikan pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Saya sekarang berada di sekitar Ciliwung ya. Ini ingin menanggapi si Idrus Ramli lagi. Aduh, Idrus Ramli lagi. Sering melontarkan ucapan-ucapan yang cukup menyakitkan. Sepertinya Idrus Ramli itu pemegang kunci sorga gitu. Dan juga pemegang kunci neraka. Yang menentukan itu Idrus Ramli. Ini lucu komentarnya saudara. Berkaitan dengan Wahabi. Bagaimana cara Wahabi itu mendoktrin. Nah coba. Bagaimana cara Wahabi itu menonaktifkan cara berpikir umatnya. Kalau saya balik. Bagaimana cara NU model Idrus Ramli menonaktifkan cara berpikir kelompoknya. Nah yo gimana kalau saya bilang seperti itu. Soal doktrin mendoktrin itu sudah biasa, bahkan kalau saya lihat pola pengembangan pemikiran yang dilakukan oleh kelompok Idrus Ramli CS di Indonesia ini bukan main-main. Ditopang oleh sebuah kekuatan organisasi besarnya. Karena harus melalui media yang mencuci otak seluruh mereka yang ngaku aswaja agar membenci Wahabi. Itu juga doktrin menonaktifkan cara berpikir kelompoknya itu. Gimana kalau saya jawab seperti itu? Artinya kalau cuma mau main klaim kebenaran semua orang bisa. Iblis saja bisa mengklaim kebenaran. Iblis itu bisa mengklaim kebenaran. Bagaimana dia kemudian memposisikan diri sebagai orang yang benar di hadapan Allah? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan dia diciptakan dari tanah. Sekarang kalau Idrus Ramli kemudian mengklaim bahwa menyatakan bahwa Wahabi itu yaitu dinonaktifkan otaknya, maka saya bisa bilang seperti itu juga. Lebih-lebih aswaja yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu juga dinonaktifkan pikirannya gitu. Sama kan? Iya kan sama? Apa bedanya? Coba Anda lihat. Madura dulu yang aman di desa-desa itu. Tidak ada gejala-gejala anti Wahabi, itu dibuat hingar-bingar dengan anti Wahabi. Kerjanya siapa itu? Nah coba di Pulau Jawa, di desa-desa yang tidak pernah mengenal Wahabi, dibuat kenal Wahabi. Dan semuanya dibuat anti pesantren-pesantren yang ada di Jawa itu. Ini kerjaan siapa? Coba kerjaan siapa ini? Kalau soal main doktrin mendoktrin, itu lebih-lebih aswaja, asli warisan Jawa. Sehingga cara berpikirnya memberikan gambaran bahwa ada kesengajaan dibuat sedemikian kakunya para pengikutnya, dibuat sedemikian kedernya para pengikutnya, dibuat sedemikian ngerinya para pengikutnya itu, sehingga mereka kadang-kadang tidak bisa menahan hawa nafsu. Mereka tidak bisa membendung hawa nafsunya untuk menahan diri. Yang dilakukannya akhirnya mereka itu melakukan aksi-aksi yang di luar batas sehat gitu. Mereka menjadi orang yang tidak sehat berpikir.
Mereka menjadi orang yang abnormal, sehingga berbagai macam cara dilakukan serentak di daerah-daerah yang dikatakan basis aswaja itu untuk menyetop dan membubarkan setiap kegiatan-kegiatan Wahabi atau pengajian Salafi dengan tuduhan-tuduhan yang abnormal pula, yang mengganggu ketentraman nasional, menjaga kesatuan bangsa dan sebagainya. Padahal yang memecah belah itu mereka. Hei Idrus Ramli, kalau cuma saya mau ngomong seperti Anda, saya paling bisa. Saya orang Madura juga. Iya, saya orang Madura juga, bisa berpikir seperti Anda. Siapa Anda, saya juga bisa seperti Anda, bahkan lebih dari Anda itu. Itu artinya apa? Kalau cuma mau ngomong begitu kan fitnah namanya. Itu fitnah kubro itu. Yang jelas-jelas dilakukan dengan sistematis, masif. Tujuannya tidak lain untuk membenci. Apa sih motifnya Anda? Apa karena sudah tidak ada lagi yang mengundang Anda, sehingga berbagai macam cara dilakukan, cara-cara yang keji seperti itu tuh. Itu sama saja. Kalau Anda tidak ingin disinggung pribadinya, karena ini keluar dari mulut Anda, saya berbicara. Kalau tidak keluar dari mulut Anda, saya tidak mungkin berbicara terhadap Anda. Jadi saya hadapkan kepada Anda. Apa bedanya dengan kelompok Anda? Coba. Yang mendoktrin seluruhnya itu bahwa kelompok Anda paling benar. Bahkan coba ceramah-ceramahnya, kiai-kiai Anda itu, bahwa kelompok Anda itu pemangku kunci surga. Wow, hebat itu. Jadi kalau tidak melalui kelompoknya Anda tidak masuk surga. Halo, apa-apaan itu Idrus Ramli? Ngawur Anda itu. Di mana letak ilmunya kamu itu? Seharusnya benar-benar berilmu dong, bukan ilmu nimpel saja gitu. Masa orang yang berilmu itu kerjanya mengadu domba? Orang yang berilmu itu kerjanya menghasut. Ada apa? Coba. Kalau orang yang berilmu itu tidak akan pernah menghasut. Orang berilmu itu membuat damai. Ente itu bikin kacau gitu. Jadi ente itu bikin kacau. Itu seharusnya. Sebaiknya sih Anda itu harus melihat kelompoknya Anda sendiri. Jangan Wahabi yang dilihat. Loh, wong banyak dari orang-orangnya Anda, pesantren Anda yang masih minta dana ke sana itu. Kemudian Anda di sini menjadi orang yang paling membenci Wahabi. Kenapa? Mau duit. Di mana letak sehat cara berpikir Anda itu? Kalau soal doktrin, lebih-lebih kelompok Anda itu perhatikan dengan baik-baik bagaimana cara Anda mendoktrin, dibuat sedemikian masif sehingga seluruh kelompok Anda tidak ada yang beradab di dalam memahamkan tentang gerakan dengan tentang ilmu. Semua itu menjadi penghujat, semua menjadi penghina. Itu hasil didikan Anda. Nah, itu. Jadi jangan mengira bahwa Anda itu orang hebat. Indonesia itu makin kacau karena banyaknya orang yang berpikir seperti Anda, menimbulkan kebencian di mana-mana, menebar dengan alasan, yaitu dengan alasan menyelamatkan umat-umat. Yang mana yang diselamatkan? Apakah Anda penyelamat? Apakah sudah yakin kebenaran Anda? Kalau Anda yakin itu adalah sebuah kebenaran, saya juga bisa yakin bahwa kami ini juga benar. Kalau cuma main seperti itu, sudahlah, jangan berpikir yang niko-niko lah Anda itu. Bagaimana seorang muslim seperti Anda bisa berpikir sejauh itu gitu? Coba siapa yang kemudian mendoktrin tuh orang-orang yang anti Wahabi? Semuanya dibuat benci, begini bahwa Wahabi sesat. Itu cara doktrin Anda, cara menonaktifkan pikiran orang-orang yang ngaku aswaja kan? Jadi dia nonaktifkan semuanya sehingga abnormal cara berpikirnya, ngamuk-ngamuk. Tahu berapa banyak pengajian dibubarkan? Itu akibat yaitu abnormalisasi cara berpikir yang didoktrinkan oleh orang kayak Anda.
Itu loh, kalau cuma mau berpikir tentang Wahabi sih gampang, saya lebih dari Anda. Saya tidak sukanya dengan Anda itu karena selalu bawa Wahabi. Sebenarnya orang seperti Anda yang lebih berbahaya, bukan Wahabi yang berbahaya, orang seperti Anda yang sangat berbahaya. Karena di mana-mana mengaduk-ngaduk umat. Karena di mana-mana menyakiti hati umat dan merasa paling benar. Yang seperti itu hanya iblis. Coba lihat itu iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu. Jadi ana khairun minhu. Jadi aku itu lebih baik dari kalian. Dari dia. Itu kepada yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi cara berpikir Anda adalah cara berpikir yang abnormal, yang menutup darah berpikirnya anak-anak muda yang ngaku-ngaku aswaja untuk tidak bisa berpikir, melainkan sebatas berpikir sebagaimana yang Anda pikirkan. Jadi melainkan sebagaimana yang Anda pikirkan. Pikiran-pikiran seperti itu jelas bukan merupakan sebuah kebenaran. Itu ya. Wah, ini lagi banyak anak-anak sekolah ya. Lagi main olahraga ini, Dek. Oh. Jadi itu ya, ini lagi lokasinya lagi rame-ramenya ini di sini nih, pada mau olahraga kayaknya ini. Kelas berapa ini? Waduh, teriak-teriak lagi. Ini barangkali ini lokasinya di Ciliwung ya. Lokasinya ini memang lokasi yang cukup indah sebenarnya buat berpikir normal. Jadi untuk berpikir normal itu harus di pinggir sungai biar tidak abnormal gitu. Itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Apa yang saya lakukan tidak lain hanya untuk keutuhan bangsa, agar tidak ada orang yang berteriak-teriak Wahabi sesat. Jadi saya hanya ingin membalikkan kata-kata. Saya akan menggunakan logika saya untuk mengungkap kebenaran Islam. Ya, jadi saya akan menggunakan kalimat-kalimat mantek saya itu untuk menghantam siapa saja. Ingat, saya juga memiliki bekal yang sama untuk berpikir lebih jauh terkait dengan mereka yang mengaku ulama. Nah, itu. Ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.